Oke, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, tibalah saatnya waktu yang kita nantikan bersama, yakni pengajian atau hikmah nuzulul Quran, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Tanwir SPDI selaku pengasuh Ponpes As-Syafi'iyah Hidayatul Mubtadiin Sangkawati. Kepada Ustadz Tanwir SPDI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi kirami ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Jamaah senamian, tiang kulungan senamian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini, bahkan alhamdulillah sampai malam ini, malam di mana Al-Quran diturunkan, yang kalau di zaman Rasulullah waktu ini disebut dengan Lailatul Qadar. Tetapi yang jelas malam Lailatul Qadar ini akan berlangsung sampai hari kiamat. Kemuliaan-kemuliaannya dan juga keajaiban-keajaibannya bagi hamba-hamba Allah yang mampu bertawajuh sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih penting lagi, yang pelunggun senamian dalam kesempatan ini masih tidak si Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga masih tak mampu mengisi waktu yang pelunggun senamian. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salawat salam sampai tiga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah mudah-mudahan sinantaran segera ngiring baca sholawat kulit di Rasulillah era di akhirat yang pelunggun senamian tebil bantal si Rasulillah elok si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena satu di antara sekian manusia sakti can terkena aran hakul haudi atin kanggun elon saing-saing timak bereng-bereng kejadikan manusia. Lamun wa Rasulullah tunas ya Allah ta'ala tamaat surga niki ya Allah yang terpati ya Allah ta'ala. Niki dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musa ala Rasulullah niki pekayunan jamaah senamian ande tak kumpulan nangan tekan sedunia niki. Ya kumpulan mut pederek kance pekayunan Rasulullah, pekayunan milik umat. Entar kangen tiang pelunggun senamian, maka jauh lebih tinggi cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tiang pelunggun senamian ketimbang kanjat selaku takul cinta ke Nabi. Tetap keunggulan daripada cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih tinggi. Artinya Rasulullah tidak bakal sukerike yak tirengan yak sermin umat layak jangka tamu neraka. Maka oleh karena itu sepanjang pelunggun sami terkenal era tu di harapan Allah Ta'ala timak berenggerbi kejahit timak berenggerbi dosa terkenal si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti materi si Nabi, karena kita tahu persis bagaimana cintanya Nabi kepada tiang pelunggun senantian. Yang menjadi persoalan terikan tendek si Rasulullah, ketahuan tendek si Rasulullah ini kisah jadi masalah. Maka oleh karena itu malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani faqad ma'i fil jannati. Saya kangen aku malik Rasulullah, maka orang itu akan bersamaku di dalam surga. Surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki surga pusat kekenaan Jannatul Firdaus. Nggih, surga pusat niki lamun di Indonesia niki berarti niki di Jakarta. Berarti iruk dari surga yang pelunggun senamian kita pusatnya Jakarta, lalu iring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah jamaah senamian sedantara segera ngiring baca sholawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan cahaya itu akan terpancar di hadapan Nabi lemak. Kali kembali jamaah senamian, setiap surga adalah Allah, setiap neraka adalah Allah. Sak persiapan dari isi surga niki adalah Allah, sak persiapan dari isi neraka niki adalah Allah. Yang pengemanik Allah Ta'ala, lau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqimin. Demikian manik Allah Ta'ala dalam Al-Quran.
Andil mak pada yang ngatan mak pada sermin berbiruan manusia tegeret di hadapan Allah dalam keadaan menderita, gitu. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan nangis manusia tegeret berkokoros di hadapan Allah Ta'ala. Jangke-jangke manusia niki beruli kena Rabbana sami'na wa absorna farjikna na'mal sholihan. Ya Allah makin jak moktawan mok dengah wahunin pesan kerek di dunia niki mungkin moktawan makin ya Allah maka farjikna na'mal sholihan. Kembalikan aku sebentar saja ya Allah timah-timah arah semenit ke dunia mungkin na'mal sholihan. Ya pegawaian bagus salah semenit doa karena kan manusia tebing umur semenit si Allah Ta'ala dapat ridhonya Allah dalam menit itu cukup menjadi modal, cukup ya dari sangun lemak di akhirat di dalam surga sengonek-ngonek satu-satu sini ini yang terjamin si Allah Ta'ala untuk hidup selama-lamanya. Niki lamun mau satu kenaaran ridho Allah Ta'ala. Dalam ayat lain mengatakan fa atasaddaqo segera aku akan bersedekah ya Allah. Niki. Nah, oleh karena niki jamaah sekalian, mungkin niki adalah kekenaaran malam Lailatul Qadar. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan sesungguhnya adalah bulan tahun saat terpentun kekenaaran Al-Qur'an. Al-Qur'an niki terpentun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi sa paling mulia. Nggih. Nabi sa paling mulia Al-Quran niki taji ta'amala isi umat Nabi Muhammad umat sa paling mulia jauh isi malaikat kekenaan malaikat Jibril malaikat sa paling mulia walhasil segala sesuatu yang terkait kaji Al-Quran niki maka akan menjadi mulia. Okay? Rasulullah mulia, umat Nabi Muhammad paling mulia, malaikat Jibril paling mulia, bahkan Arab waya seandainya lindung bebek atau jami setiap dari kertas ini kita tulis Al-Quran menjadi mushaf la yamussuhu illal mutahharun. Dan kanggo tekentur lindung bebek niki mau bertulis Al-Quran. Lamun suci manusia niki kanggo tekentur lindung bebek niki kata kertas pangkat menjadi si lantaran Al-Quran. Maka tentu yang perlu bisa hafizil Quran niki akan lebih mulia lagi. Nah, jamaah sekalian Al-Quran niki terpentun pada tanggal 17 bulan Ramadan. Tepatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu niki kan berusia 40 tahun. Jadi pirang tahun terkait satu kenaaran atau kenabian niki Nabi dan Rasul niki tentu pada ketika beliau berusia 40 tahun. Nabi dari agama Rasulullah berbintang nirup Rasulullah nikan sandik mantun wahyu niki. Nikan sandik mantun malaikat Jibril datangan Al-Quran niki. Nabi sing turut si Rasulullah, Nabi agama Rasulullah dua pendapat ulama. Pendapat ulama sepertama sehingga Rasulullah waktu niki girang katanya aran tahanus. Tahanus niki lamun bahasan kadang terderetan katanya tahanuf. Tahanuf niki adalah agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim sinturut isi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut sebagian ulama. Tetapi yang lebih kuat karena beliau adalah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi nabi terakhir, maka tidak mengikuti agamanya siapa-siapa, tetapi beliau niki adalah mengikuti apa yang disebut dengan irfan billah. Elen kode, elen mulai balik Rasulullah sudah mengenal Allah, timak dan mantap perintah. Ya. Maka kebiasaan Rasulullah SAW waktu niki jamaah sekalian adalah tahanus. Bukan kenen tahanus. Tahanus niki adalah menyendiri. Tahanus niki arti tajam nubudin zambi, menjauhkan diri dari dosa. Maka oleh karena seseorang yang menjauhkan diri dari dosa dan juga sering menyendiri, maka itu biasanya akan diprogramkan hatinya menjadi hati yang unggul. Oleh sebab itu latar belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyekeun sandi mantangkat dari Nabi, nyekeun sandi mantangkat dari Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memandang keadaan orang-orang dengan jahiliyah di waktu niki, di mana orang-orang jahiliyah niki tan pegawaian nauzubillah ya maksiat. Sehingga
kerisauan Rasulullah SAW di dalam hati ini ditanam oleh Allah, kemudian beliau kesukaannya menyendiri. Oleh karena itu saya paling mensenangi si Rasulullah niki adalah terkena aran tahanus atau terkena aran nabiunim. Bahasa tarekat niki betul. Tahanus niki adalah berkhalwat, berkhalwat. Rasulullah niki senang berkhalwat kedua Hira. Kadang-kadang lamun datang bulan Ramadan Rasulullah niki sengaja waktu sama si Bajang sebelum beliau berumur 40 tahun sengaja minta sanggul Sayyidatuna Khadijah berangkat ke gunung niki dan kemudian niki tahun bertahanus. Nabi niki tahanus merenung, memikirkan, kemudian membersihkan hati. Maka barang siapa yang membersihkan hati, insya Allah akan didatangkan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun berbahasa ulama, anwarun uzina lahu fil wusul wa anwarun uzina lahu fid dukhul. Cahaya makrifat untuk mengenal Allah itu terkadang datang sampai ke permukaan hati, itu disebut aran wusul. Lamun wah dengan bertarekat, lamun wah ngaji, lamun wah paham, lamun wah mantap keyakinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebut aran wusul. Wusul niki lamun bahasa tiang pengurus Islamian tindakan, lamun dengan niki wah amalan tarikoh Naqsabandi, tarikoh Qadiriyah atau tarikoh yang lain dengan tujuan untuk sampai pemahamannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan nikilah ia sebut aran mendapatkan cahaya wusul di satu sisi. Kemudian yang kedua ada wa uzina lahu fid dukhul. Kadang-kadang nurul ma'rifah atau anwarul ma'rifah, cahaya pengenalanmu kepada Allah itu tembus ke dalam hati. Ada dua manusia ini lalu ngaji muntah aran Allah Ta'ala, dan dia tahu bahwa yang memberi makan adalah Allah, dia tahu yang memberi minum adalah Allah, dia tahu yang menjamin adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah, tetapi sampai di rumah masih risau. Harus tak lampa aru-aru, saya nggak makan di aru dan tidak berai itu akan cek pelanggan. Risau. Atau kadang-kadang lah menengah batur doan, kadang usaha sedikit dia berat, karena merasa seakan-akan orang itu yang mengerjakan sesuatu tidak ditentukan oleh Allah. Paham memang, datang memang dengan dia keyakinan jok Allah Ta'ala, walakin la uzina lahu fituhul, tetapi tidak mampu menembus rohani. Nah, yang mampu menembus rohani ini marak bahasa ulama wa roda al-anwaru al-anwaru fil qalbi wa wujidat aksarun asal. Terkadang cahaya makrifat itu sampai ke dalam hati, tetapi karena begitu sampai di dalam hati, ke hati, maka gambar-gambar dunia itu kemudian muncul di hatinya, maka kemudian sinar atau cahaya makrifat itu akan kembali kepada pemiliknya, yaitu kepada Allah. Maka papan qalbaka anil aghyar yamlaul asrar wal aifat. Maka kosongkan hatimu dari keinginan-keinginan. Percayakan bahwa semua urusanmu adalah Allah. Percayakan bahwa semua yang membimbingmu adalah Allah. Yakinkan itu, letakkan di dalam hatimu, maka akan dipenuhi oleh Allah pemahamanmu, keyakinanmu kepada Allah yang disebut dengan irfanul arif, pengetahuannya orang yang telah sampai. Berarti ada dua. Karena jamaah senamian, tiap program senamian di dunia ini kita kan terpiak dari dua kunci. Sak pertama baru sak terpiak si Allah Ta'ala katanya aran sekedar segumpal daging. Segumpal daging ini kini kan baru berubah dari mani setelah 4 bulan terpiak si nenek di dalam kandungan baru tamu si Allah. Padahal nyekan sak baru dari mani doang itu wang tak iruk. Nyekan sak baru dari mani doang wang tak iruk. Nyekan sak dari nutfah atau mudghah segumpal daging niki masih wang tak dari wang tak iruk. Tetapi erop bisa waktu bisa dari mani, waktu bisa dari mudghah niki terkena aran erop nafas. Erop nafas niki adalah kullu nafsin za'iqatul maut.
setiap satekintur si irup niki akan mengalami satekena aran kematian, dan irup saniki adalah merupakan irup hayawani. Ia pun terkena al insanu hayawanun natek, manusia itu sebenarnya adalah hewan atau ngerau di suatu sisi. Maka hidupnya dalam bentuk hayawani niki adalah segumpal daging yang hidup sejak dijadikan oleh Allah. Desa pertama kali terjadi si nenek niki jamaah sedamian adalah jantung, ya, jantung niki kemudian digerakkan oleh Allah, bergetar sejak saat itu. Jangan datang makin jantung itu bergerak tidak pernah berhenti. Belum sami punya jantung tidak pernah berhenti, tetapi kuasa Allah Ta'ala ingin manusia niki berada 4 bulan di dalam perut, maka dikirim malaikat untuk meniupkan ruh. Yang penirup padahal soalnya niki tapi iruk saniki adalah golongannya adalah disebut dengan aluh. Inilah yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, hadiki jangan mati lamun sak berasal hewan iki baru mati. Sementara satekena aran arwahaniah niki makomnya alamul malakut, berarti ruh yang keluar selanjutnya niki adalah di satu sisi menempati tempat yang disebut dengan alamul malakut. Ia pun manusia niki ada dua, terkadang satu sisi ini menjadi hewan, kedua terkadang ini menjadi malaikat. Ketika dia menjadi hewan, apa yang menjadi komponen daripada nafsu dan syahwat ini, misal dunia ini ia doang sintur, ia doang sintur, maka itu akan sibuk dengan nafsu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Timak berendai kesolah semina, timak berendai kelekatan, timak berendai kesehatan, timak berendai kelihatan bener, lamun wah mati gak tutup. Dia tahu jauh sekali itu. Aran waya nang jauh tambah di kubur kejauhan ember, kejauhan tipah ya robek malik kejauh oleh payu. Dia pilih tebing tambah ni. Musa kadirasa menah tambah teman adik bayu jauh oleh malik. Sinten dia. Si lantaran din berguna lamun luah manusia ini mati. Ini adalah alam hayawan, hewan itu sedikit. Maka hayawan ini lah yang disimpan di dalam kuburan. Tetapi arruh ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam angkuda jamaah sedamian yang niki tidak asing oleh niki karena 30 tahun yang lalu Pak. Ingat kembali niki pihak tertarik, pihak tertarik bilang malam mahatot ngaji, bermantau ngaji Pak. Mungkin dia mantau ngaji, masih tamat sadawiyah, terus pihak kota Pak. Yo mesti kosa gaji rongkos, saya mau deh. Tidak ngaji kayu. Lalu sawalin sir menangkin niki jadi lagi muda-muda doang Pak. Awalnya sendiri masih kelentang, nah jadi kita tiang sering main kelentang. Hidup tiang ini bersama payung karena tiang semeton dengan toa sekaligus dengan toa saya paling itu saja. Itu ini tiang tadi beliau ini sehingga sulit sekali untuk memisahkan emosional tiang tadi Pak Musa tadi Pak Yum ini. Ini jamaah senamian nuzulul Quran. Samut bahas ini adalah bagaimana turunnya Al-Quran. Tetapi sebelum Al-Quran ini turun kepada Rasulullah SAW, Rasulullah ini orang yang beriman. Rasulullah ini orang yang yakin kepada Allah. Lalu siapa yang mengajarkan Rasulullah? Dan agama apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Pada saat itulah Allah mengajarkan langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Karena beliau pada posisi tahan. Ia pun baik dengan ahli tarekat ini. Terkena aran sampai kena aran menyepi, menyepi atau menjauhkan dunia luar juluk. Kadang-kadang kedua, kadang-kadang di suatu ruangan, mungkin 3 malam, mungkin 4 malam ijazah si guru niki. Nah niki adalah masa-masa di mana mereka itu sedang mengembangkan jiwanya. Rasulullah SAW dididik langsung oleh Allah tentang hakikat, tentang bagaimana pemahamannya kepada Allah, sehingga kekuatan jiwa Rasulullah berbeda dengan kekuatan jiwa yang lain. Oleh karena itu pada saat Rasulullah SAW akan diberikan wahyu pada tanggal 17 Ramadan niki,
niki kemudian mempunyai perbedaan karena pada saat niki akan disampaikan kepada yang lain. Lamun sekian masih kode Rasulullah ja segala keajaiban itu diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, niki terkena aran periode ilahiyah umum kepada zaman Rasulullah. Periode niki ada dua. Pembentukan agama Allah kalau niki pertama terkena aran periode ilahiyah atau periode kerasulan, kedua terkena aran periode wadaiyah. Nggih. Periode ilahiyah niki adalah periode di mana Rasulullah langsung diajar oleh Allah, kemudian langsung diajar oleh malaikat dan diiringi oleh para sahabat. Nah, dalam sahabat niki ada as-sahabat as-sigori was sahabat al-kibari. Arak sahabat sak langsung berdaik dengan sahabat, arak sahabat sak masih kocet dengan seirup Rasulullah, dia mau berajah dari Rasulullah, lagu mau berajah kaca sahabat Rasulullah. Nah niki ya ketenaran golongan tabiin dan selanjutnya sampai kepada 100 tahun setelah Rasulullah SAW tinggalkan dunia niki, maka masih tinggal adalah kelompok sahabat as-sigor sak bedai dengan Rasulullah lalu nikmat ngaji Nabi cuma bau ngaji para sahabat. Nah niki dia terkena ada golongan tabiin, termasuk waktu niki adalah Imam Hanafi. Ya. Imam Hanafi niki kemudian secara langsung Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Niki terkena aran golongan tabiin atau terkena aran salafus sholihin. Arti dengan langsung mendapat interaksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketakwaannya, keilmuannya, ketakutan, takutnya kepada Allah berbeda dengan yang lain. Nah, pada itulah yang perlu senantiasa diikuti. Maka setelah Syafi'i, Hanafi, Hambali, niki pada 100 tahun Rasulullah SAW tinggalkan dunia, maka ditutuplah apa yang disebut dengan ijtihad, sehingga yang perlu senantiasa dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib terkena aran bertaklid. Taklid niki sudah tertutup, sudah sampai di zaman para imam seempat baru niki. Nah, setelah sekitar 361 tahun ya Pak Musali, sekitar 316 sekian tahun kemudian taklid niki diikuti salafus sholihin niki, maka lahir seorang ulama namanya Ibnu Taimiyah, pimpinan daripada Wahabi. Itu pimpinan Wahabi namanya Ibnu Taimiyah, dan di situ memunculkan dekanggo bermazhab, dekanggo ikut Imam Syafi'i, dekanggo ikut Imam Hanafi, dekanggo ikut Imam Hambali, padahal mereka itu adalah salafus sholihin, orang-orang dulu yang soleh. Nah, mutusuhan niki sampai 1000 tahun, 1100 tahun, 1200 tahun tokoh-tokoh daripada Wahabi niki kemudian muncul pada saat niki. Nah iya saat perkembangan ke Indonesia saat itu balak baca berzanji, saat itu balak niwa, saat itu balak zikir niki karena di luar saja di luar ini imam dinarik dia para diri kena salafus sholihin memparang dengan salah para diri pada 200 tahun anak tidak niki salafus sholihin. Salafus sholihin niki adalah orang yang ikut sahabat kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jamaah senamian tiang pelubung senamian insya Allah, karena diturunkan Al-Quran maraton sabaru sehingga manusia niki berkebutuhan secara fitrah. Manusia niki sila lagu maksamin pertama kali sairup manusia niki arat sairup paling rendah niki terkena aran tumbuh-tumbuhan, kedua erup terkena aran binatang, ketelur erup manusia, keempat erup malaikat. Erup jina erup tumbuh-tumbuhan niki nabi sinirop erup nisi gorizah kepala. Gorizah niki insting tanpa hati, insting tanpa hati, tiba-tiba majawal, tiba-tiba ketak dia lorong kayu dia insidina karena apa? Erup lagu dia berdua akhir itu paling rendah. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan an-nafas, hidup dengan nafsu. Niki adalah golongan hewan, termasuk golongan hewan niki adalah yang perlu senamnya bahkan entah tepiak pun mirip kecil dengan hewan. Pada tak berikan tok kiri kanan, pada tak mati dulu, pada tak berdiri pada tak topat dari paling atas,
pada tak berdua naik, pada tak berdua elong, cuma beda elong kasih ketik, namun mama elong dek dulu, manusia mama, ni, namun binatang elong dek muri, pada berelong lah. Pada tan berelong kadang ini manusia, dia pun kena hayawan menate manusia sata aparat hewan satu kau. Lalu tak verifikasi berdasar luar keistimewaan jauh lebih tinggi nilai batu mata meong. Sila lamun mata meong dikiti mater mereka pertangan bau senengat teku solah mata dia dari ini dan tiap pun senangan solah. Beres niki jamaah Islamiah lamun buang saking hebat terus niki. Lamun buang beres niki 5 kilo wa bau hinamu available ni buang. Bau mampu isi 5 kilo. Lamun mampu harap ni aparan anak harap anak kacau buang 5 kilo di sana maka demikian nyalung kacau mampu tanda nanti berarti harap ni buang. Dikit si hebat. Binatang dan terpiak Allah Ta'ala mutiang pelunggung senamian kira lalu ekah pengambu kira lalu ekah penggita kira lalu ekah kentok kesila bukan bikin dan terpiak si Allah Ta'ala ini kali mata pun kemarin tapi segadu getaran resonasi getaran balik daripada suatu benda mulia tipak di kentok langsung harganya ini kali mata si hebat di kentok masih lebih baik kentok penculik dari kentok yang belum Islamnya. Kalau secara fisik, artinya dia tak bau kesombong diri di lantaran fisik tinggi tidak bau. Tetapi yang jelas Allah letakkan yang belum Islamnya yang disebut aran ar-rohani. Rohani ini adalah alamul malakut. Maka di satu sisi kadang manusia kita di satu sisi adalah alamul hayawan, kadang-kadang alamul malakut. Ia pun manusia niki bau tembus terkena aran al-mukasyafah. Mukasyafah niki arti tembus sampai kepada alam rohani yang kemudian para niki berinteraksi dengan para malaikat. Maka mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah orang-orang yang mampu melepaskan hawa nafsunya di bulan Ramadan niki, karena niki yang perlu senamian, ndik tersuruh mati apa nafsu niki, cuma tersuruh jaga, ada yang tahu turut perintahnya. Tetapi barang siapa yang sudah optimal menjaga nafsunya, dia akan masuk pada batu vital dalam rohani yang kuat. Ketika dia masuk pada rohani yang kuat, maka alam malakut pun akan muncul. Ketika alam malakut akan muncul, baru sinar kita terkena aran Lailatul Qadar. Karena itu adalah alam malakut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini alam malakut. Maka proses ketakwaan seseorang waktu saat menjalani puasa ini termasuk orang-orang arif billah, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki dan ulama-ulama yang soleh kita terdahulu semua itu pernah menyaksikan dan langsung mendapatkan ruang nakunin kepala niki tanda-tanda daripada Lailatul Qadar. Berarti berbeda ya Lailatul Qadar niki adalah dengan membersihkan hati, termasuk marakel Rasulullah adalah tahanus. Tahanus niki adalah menyendiri dalam arti kata infirad, memfarid dalam arti kata sendiri, tidak bergaul dengan siapa-siapa kecuali dengan Allah. Itu berarti adalah program zikir, ya. Nah, jamaah sekalian, lek malam sak mangkin niki turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an niki terpentung tiap tiang program sekalian sak peduli rohani. Ngen bau terpentung untuk hewan. Ya. Karena apa? Karena Al-Quran ini adalah Malik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diletakkan pada sifat hidupnya Allah, yaitu hidupnya manusia ini adalah merupakan gambaran daripada milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ampun, dengan niki semakin tinggi kualitas puasanya, maka insya Allah nilai jiwanya pun akan semakin menembus sampai ke lorong terdalam, dan insya Allah keimanan dan pemahamannya kepada Allah niki akan semakin tinggi. Nah, oleh karena niki hadirin jamaah sekalian,
dengan Al-Quran ini kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril pada saat Rasulullah sedang bertahanus di Gua Hira, di mana kondisi Rasulullah SAW pada saat itu adalah terlepas dari semua jisim, ya, terlepas dari semua jisim, maka dapat menghadiri yang disebut dengan alamul malakut. Sehingga lamun hadait satekena alam sabaru niki insya Allah dengan niki yang daik satekena aran Lailatul Qadar. Nabi dari ciri-ciri Lailatul Qadar niki pahala. Ciri-ciri Lailatul Qadar niki cerita lamun dengan toa lain lamun cerita ai ieu kan talulun fa'an. Lamun dinara keterangan di kitab. Yang jelas keterangan di kitab pada saat malam itu tidak ada anjing yang menggonggong. Kemudian angin yang bertiup tidak terlalu keras dan tidak terlalu kemudian suhu yang ada pada saat itu ndek jangan ketekus, ndek jangan ketelih lalu, ndek jangan ketekus. Lemak-lemak di tilu niki seakan-akan tertutup mendung karena matahari agak redup, tetapi ternyata melangit bersih lagu matahari redup karena niki adalah kletek malaikat saat berangkat menuju langit kembali di lemak-lemak niki. Hatta matla'il fajar sampai terbitnya matahari. Jamaah senamian tentang Al-Quran niki belo perjalanan lagu sekedar sabda mara atur sahabat sila informasi karin sekali yang sampaikan kepada pemirsa. Insya Allah kerjasama di kita tiap Pak Yum Sapari dalam anak-anak Yum Sapari masih Yum Sapari pajang paling tilah lah yang paling tekanggo ada gobok sedikit paling tekanggo sholat suara ya Allah dari jauh besar terhina lagi ada minggu deh itu lagi bulan sholat suara barang terbalik barang kebajang barang sengsara ya Allah liti yang penting dekat kelalah-lalah bersilah ini dan insya Allah memainkan 30 tahun yang lalu ya perlu bersani ikan insya Allah karena ini kita bilang kedekatan lembung hani pilih selalu mandi banyak sekali kenangan-kenangan yang muncul di tahun ini dan insya Allah kalau memang berdasarkan kondisi ini seperti pondok pesantren belum Pak Yom insya Allah karena bidadari ini pun luar keluar Pak Yom sudah keluar di gubuk-gubuk lain untuk menerapkan tarkib ini ya 2 tahun bijam niki warta subur ngajahan karena untuk dengan ya, untuk tarkib ini maka insya Allah Pak Yom mungkin nanti bisa juga kita juga tarkibinya di sini dengan mengirimkan tenaga-tenaganya dari sana insya Allah ya karena ini adalah baca kitab secara tarkib ini beri rumus Pak Yom ya. Ada 42 rumus dengan lambang-lambang tersendiri membaca setiap niki harus menentukan lahu dan soroknya dan model pembelajaran yang dia kamaran perasaan niki kadang-kadang selembar dunia niki ya Allah dan kadang-kadang dia ke bulan itu mah insya Allah satu mata pelajaran diloloskan semua sang sekedar niki ya Pak Yom supaya tidak terlalu panjang dan insya Allah mungkin ada kesempatan lemak latihan program senam yang berdaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala cukuplah dari arah sampai dari arafat Allah Subhanahu wa Ta'ala saling tolong mungkin ini kebetulan malam saat ini jamaah senam yang di samping bulan Ramadan sila yang ngirim program sani untuk menyampaikan hadiah kepada almarhum maupun almarhumah Hina Amat yang program sani yang sawah hingga dunia bil khusus almarhum Hina Amat yang searah ini beliau almarhumah Mak Kasni dan almarhumah Hina Kasni dan almarhumah Mak Kasni masih pada suruh naik itu karena ia tak berajah gending dia buat ini berkelentang mungkin sila akhirin bacaan Fatihah masih pada saat sampai lagi bil khusus di ruhi Mak Kasni kanca almarhumah Hina Kasni mudah-mudahan di alam barzah seandainya mau diterima fitnah kubur mudah-mudahan berkat bacaan surah Al-Fatihah yang program senam yang sebagai hadiah kemudian Allah mendekatkan di sisinya di tempat yang sebaik-baiknya di hadhil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
kemudian saudara-saudara yang pelunggun senamian akan cek berai kira selapuk dengan toak yang pelunggun senamian sak makin wan tak tinggal lagi yakin kuah karena niki bapak nisi Andi bapak nisi Sahmar bapak Rimit Kaji niki sak waktu niki jadi masih terkenang masih kepungkitan ruang peninggian doanya mas namian teren sapak kalau ya masih ini insyaallah suatu waktu tetap kita akan sampaikan sebagai hadiah kepada semua almarhum maupun almarhumah ini keluarga yang pelunggun senamian sila kita sama-sama niatkan untuk menyampaikan bacaan surah Al-Fatihah sebagai hadiah bihadhihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup nggih? Iya, ampura, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.